Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, sudah agak sedikit lama untuk menyampaikan video. Hari ini 6 Mac 2022, hari Ahad. Memang tak ada market. Kalau ada pun Bitcoin, Ethereum semua. So, okay, untuk video kali ini saya sedikit uh, menampilkan ni agak berbeza. Mungkin saya panggil begitu apa ya, cerah yang kelam. Okay, cerah yang kelam. Seterusnya kenapa berjudul macam tu, kita nanti akan tengok analisis seterusnya, apa yang saya mau pertontonkan. Saya ambil Euro Japan, yen, sebagai analisis untuk kali ini. Okey, seperti biasa saya akan selalunya mengambil di higher time frame seperti daily. Okey, so saya perhatikan di situ pun price sudah kiranya begitulah. Okey, dan breakout macam itulah. Okey. Dan weekly juga sudah lolos berjaya keluar daripada Kumo. Okay, kalau mengikut the basic rules of Ichimoku, whenever the price sudah berada di bawah Kumo, itu petanda price will go drop ke bawah lagi. Dan kalau dekat atas tu the price akan sambung atas lah. Dan yang bawah ni the price will go drop. Okey, di skala time frame weekly juga price sudah memposisikan harganya di bawah Kumo, petanda the price telah pun berubah daripada bullish kepada bearish. Itu weekly. Okey. Dan apa yang kita nampak di sini, saya cuba perbesarkan sedikit. Di skala weekly kita nampak tadi price sudah berada di bawah Kumo. Itu signal secara long term price akan bertukar kepada bearish. Now kita bertukar kepada monthly yang lebih jauh. Mungkin kalau terlalu lama sangat, mungkin sebagai saya jenis trader yang intraday dan sedikit swing. So kadang-kadang saya jiwa juga tidaklah kuat sangat untuk holding the position terlalu lama. Okay. So apa yang saya nampak di sini, the price akan bearish, akan drop sampai mana? Secara kasarnya, dan price akan drop sampai di situ. Okay. Saya sudah ada sebut dalam hal ni kenapa saya pilih di sini, because of adanya di situ flatten. This is a support yang harus dicapai oleh price. Apakah ini pasti? Saya juga tidak pasti, tetapi ini adalah satu jangkaan yang sudah based on berdasarkan 26 ke 26 ke belakang. So bermakna sini 26 bulan ke depan ke belakang. So this is the support yang diperuntukkan oleh indikator Ichimoku. Okay, saya masih menggunakan setting yang sama. So okay, kalau kita perhatikan setting saya masih sama, tidak beza 96.52. So di situ I'm expecting the price akan drop sampai situ. Masih ada ruang. Okay, masih ada ruang di situ dalam sekitar 100 pip macam itulah. Okay. So okay, seringkasnya I'm expecting the price akan drop sampai situ. Dan okay, then weekly cuba kita perhatikan, yes. Dan setentunya price akan membuat satu correction terlebih dahulu sebelum membuat sambungan drop sampai situ. Walaupun price akan drop sampai situ, itu tiada ada alasan kenapa saya memilih di sini. Kenapa saya pilih di sini? Because of yang adanya di dekat monthly tadi. So kita membuat satu analisis biar ada asas dan dasarnya, asasnya dan reasonnya kenapa. So makanya saya expecting the price akan drop situ. Secara di sini price akan drop jauh, tetapi cukuplah sekadar di sini. Okay.
So sebelum price akan membuat terjunan, so I'm expecting the price akan naik terlebih dahulu. Naik sampai mana? Kita perkecilkan dan okay, kita buang dulu trend line ni lah. Okay. Ini sebagai indikasi saja. So saya nampak di situ adanya di sini ada chaotic candle. Ini yang maksud saya. Saya panggil yang ni chaotic candle. Mungkin ada yang SNR, base, supply and demand. Itu terpulang kepada persepsi masing-masing. But the point is fungsi sebenarnya masih lagi sama. Untuk mencari SNR yang terbentuk, yang sudah terbentuk, dibentuk oleh price. Okay, so berdasarkan itu price, I'm expecting the price akan naik terlebih dahulu di situ. Dan di skala time frame yang agak expo, ya di situ mungkin that's a good reason kenapa kita membuat this. Basically, this going to be our selling zone lah. Okay, so overall, we are looking for the price macam ni. Kita menjangkakan ya, kita menjangkakan price akan naik dulu membuat retracement. So ada juga yang antar mesej dekat saya, PM saya, Sinton Haji dah kenal ini price akan naik, so kenapa tak Haji tak buy? Well, saya agak kurang untuk trade menggunakan retracement movement. Okay, pergerakan yang retracement, pullback, okay, correction. Adakah kalaulah betul saya tahu, mungkin saya akan buy. So tetapi mungkin saya jujur saja saya agak kurang selesa untuk open position di situasi di mana price membuat correction. It could be the price akan betul juga sampai sini dan mungkin juga terus begitu. Then so saya lebih selesa menunggu di level sini dan I just follow the trend. So agak lebih tenang. I mean, kita follow trend sooner or later, the price will go back to the original trend. Okay, so ditakuti nantinya kalau saya mengikutkan kepada retracement ataupun pullback, kita tak tahu nanti adakah pullback itu sudah memadai atau tidak, then it happen to be drop terus, dan kita akan tinggal di situ. So I'm prepared to be follow the trend because I know sooner or later the price will on the track, on the follow the trend. Okay, so basically this going to be my selling zone. Okay, selling zone, dan kita sell situ, kita sell dekat sini dan TP sini. Baik, apa yang so overall untuk Euro Japan kita akan mencari peluang untuk sell. Baik, apa yang saya masukkan tadi, tajuk saya cerah yang kelam macam itulah, sengaja membuat sedikit catchy tajuk dia tu because of, kalau diperhatikan ini sudah cukup in analisis berdasarkan Ichimoku, yes sudah cukup. Tetapi apabila saya melihat lagi kepada sudut yang lain agar analisis saya benar-benar maksud saya keyakinan saya betul-betul menebal gitu. So makanya saya akan mengambil faktor-faktor yang lain. Okay, yang lain sepertinya begini. Ini adalah moving average 200. Ini ada saya perkongsikan di dalam Telegram Scalping Ichimoku. Di dalam Telegram tersebut saya ada membuat sedikit penjelasan mengenai moving average. Saya juga menggunakan yang ini, moving average 200. Lebih-lebih lagi apabila saya berada di luar rumah trading menggunakan handphone macam tu. So moving average 200 agak membantu. Okay, di mana price selalunya akan membuat pantulan-pantulan or rejection berada di situ. Okay, kalau kita boleh perhatikan sedikit, tetapi tidak semestinya apa yang Anda
apa yang anda maukan itulah yang kena, tidak. Tetapi based on my personal finding, itu yang saya jangkakan. Okay, sepertinya begini. So, whenever sudah breakout dan price retest, situ saya sell macam tu lah. Okay, so saya sell tu because of nak tunjukkan lah, tapi saya tidak ada sell sini pun, saja nak tunjukkan function moving average 200 tu. Nak tahu lebih detail, boleh join group or Scalp Ichi lah. Okay, Scalp Ichi Telegram, Scalping Ichimoku, Scalp Ichi, satu bahasa, satu one word. Baik, kalau saya perhatikan tadi, price sudah mencecah kepada moving average 200 low. So bermakna I'm expecting the price akan membuat satu pullback terlebih dahulu sebelum price akan menyambung drop. Itu 200 moving average 200 yang cakap. Okay, next move on to apa kaedah saya yang lain demi memfilter untuk meraih keyakinan yang lebih baik. Apa yang saya perlu buat, saya juga mengambil kira faktor, okey, saya buang yang dulu ni. Okey, moving average 200 sudah saya jelaskan tadi. Ini juga saya buang Ichimoku agar lebih jelas kita perlihatkan. Ini juga antara salah satu kaedah dalam saya membuat satu saringan agar keyakinan tu mantap. Okey, tujuan saya adalah untuk mencari keyakinan yang mantap begitu, yang tidak berbalah bagi, agar setiap kali entry saya, kalau saya terfloating, saya tidak akan tergugat macam tu. Kalau diperhatikan di sini, ini adalah moving 62. Okey, ini adalah moving average 20. Bollinger Band lah. Okey, mid BB. Okey, saya sengaja tak buat mid BB. Kalau saya letak mid BB, Bollinger Band mungkin agak macam berserabut lah macam tu. So saya letak 20 saja. So apa fungsi ni? Sebetulnya juga ini saya ada fungsi moving average 20 dan 62 ni. Saya juga ada kongsikan dalam grup Scalp Ichi. Nak detail lebih lanjut ada dalam tu, join, ambil saja ilmu yang ada dalam situ, apa yang saya kongsikan ambil saja. Okay, so baik, apa yang saya the functional of this moving average ni, saya lebih berkenan kepada persilangan. Okay, intersection ni, yang satu persilangan ni, that is the point di mana saya akan meletakkan label 100. Okay, top 100, di situ saya meletakkan. Dan saya jelas nampak di situ price sudah mencecah kepada label macam itulah. So apabila sudah price mencecah kepada label ni, okay, 400 dan 4236, itu pertanda bahawasanya price sudah berada di paras bawah. Okay, in that case saya tidak berminat lagi untuk sell. Apa yang berlaku, kalau saya akan sell, saya hanya menantikan price akan membuat satu correction ataupun pullback terlebih dahulu, dan di situ saya akan membuat sell. So sekarang ni kalau sudah price sudah di label ni, saya sudah tidak berminat lagi untuk sell. Okay, then seperti yang kita perkatakan tadi, so we are expecting the price terlebih dahulu naik dan sampai situ. That's going to be our TP level. Sekarang ni kalau saya masukkan Ichimoku sebagai rumusan segala-galanya daripada yang kita bincangkan tadi. Okay, so okay, kita label situ. Alright, yes. Okay. Seandainya price ataupun mungkin membuat gap or whatsoever, price akan mendrop. Seandainya
the price by Monday drop macam tu. Okay, then the price yang setup tadi ni adalah invalid. Okay, so saya delete all the, kalau saya ada sell limit ke apa, so saya tidak berminat lagi nak sell EJ. Okay, apapun alasannya, selagi mana price-nya sudah mencecah, sekiranya by Monday price drop terlebih dahulu dan mencecah kepada label yang saya marking ini, then segala analisis yang saya perkatakan dari awal tadi is invalid, sudah tak menjadi. So itu yang saya perkatakan tadi, cerah yang kelam. So pada awalnya cerah, ada potensi untuk kita melakukan trading by Monday, peluang untuk sell. Namun apabila saya melihat kepada faktor-faktor sudut-sudut yang lain dan kebarangkalian yang lebih tinggi, so atas dasar itu bisa saja setup ni sudah menjadi invalid. Okay, ia menjadi invalid disebabkan seandainya in case of the price continue drop until here, then the price, this setup is invalid. Okay, so but it happen kalau price ni masih lagi menaik, membuat correction seperti apa yang kita rancangkan di sini, yes, saya betul-betul menantikan price akan dekat level ni. Kalau seandainya price naik, then naik tanpa sentuh this level dan price membuat correction, di situ saya akan membuat sell. But kalau seandainya price drop sudah dan sentuh level ni, this setup is invalid. So itu saja yang dapat saya kongsikan. Bukan memberi sedikit kekeliruan, tidak, ataupun harapan yang palsu. Apa yang saya perkongsikan tu bukan kelamnya cerah yang kelam, okay, tetapi lebih kepada edukasi bagaimana kita melihat satu-satu analisis yang betul-betul membuat kita yakin dalam kita open position, sebarang position. So jangan dilihat cerah dan kelamnya, tetapi cuba lihat bagaimana kita melihat adanya cerah dan adanya kelam di dalam satu-satu analisis. Makanya dengan bahasa itu kita lebih belajar melihat potensial yang gagal di situ. So akhir kalam, trust yourself, trust your analysis, and always be yourself. Terima kasih banyak. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.